Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita dari buku muda berbahasa Arab. Sebelumnya sudah kita jawab untuk latihan 3 dari bab 3. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita masuk di pembahasan yang baru sebelum menjawab latihan 4. Perhatikan, dalam bahasa Arab, fi'il ada yang membutuhkan objek, ada juga yang tidak membutuhkan objek. Fi'il yang membutuhkan objek disebut dengan fi'il muta'addi, sedangkan fi'il yang tidak membutuhkan objek disebut dengan fi'il lazim. Ya, jadi yang butuh objek namanya fi'il muta'addi, yang tidak butuh objek namanya fi'il lazim. Dalam bahasa Arab, objek suatu pekerjaan disebut dengan maf'ul bihi. Harokat maf'ul bihi adalah nasab. Ya, atau gampangnya adalah fathah. Baik, ini dahulu sudah kita terangkan di pendahuluan tentang struktur kalimat dalam bahasa Arab. Ya, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah, unsur utama penyusun jumlah ismiyah adalah mubtada dan khobar. Ya, karena mubtada dan khobar itu adalah penyusun utama dalam jumlah ismiyah, maka kedua-duanya marfu'. Ya, jadi harokatnya rofa. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, fi'il ini tadi ada yang membutuhkan objek, ya namanya fi'il muta'addi. Ada yang tidak membutuhkan objek, namanya fi'il lazim. Nah, jumlah fi'liyah, ketika fi'ilnya adalah muta'addi, maka strukturnya adalah fi'il, ya kata kerja, fa'il subjek, kemudian maf'ul bihi, objek. Nah, tapi kalau fi'ilnya adalah fi'il lazim, ya dia tidak membutuhkan objek, ya maka struktur utamanya adalah fi'il dan fa'il saja. Nah, makanya karena fa'il itu harus ada dalam jumlah fi'liyah, maka dia marfu'. Ya, harokatnya rafa, penting harus ada. Tapi maf'ul bihi itu bukan menjadi penyusun utama dalam jumlah fi'liyah. Bisa ada kalau fi'ilnya muta'addi, dan bisa tidak ada kalau fi'ilnya adalah fi'il lazim. Ya, maka secara kedudukan dia turun. Ya, tidak lagi rofa tapi nasab. Ya, jadi posisi atau kedudukan yang dia bukan penyusun utama dalam satu kalimat, ya maka harokatnya itu tidak rofa ya tapi turun. Ya, jadi nasab. Termasuk maf'ul bihi itu juga ya turun karena tidak harus ada. Ya, tidak harus ada. Makanya harokatnya nasab. Contoh, Muhammadun akala at-ta'ama. Muhammadun, Muhammad, akala telah makan at-ta'ama, makanan. Nah, di situ kita ya perhatikan kata at-ta'ama, makanan, dia jadi objek. Ya, jadi maf'ul bihi. Makanya harokatnya nasab, at-ta'ama. Kemudian nomor 2, Fatimatu katabat darsaha. Fatimah katabat telah menulis darsaha pelajarannya. Nah, mana maf'ul bihi-nya? Darsaha. Ya, jadi sinnya itu di fathah. Ya, darsaha. Ya, jadi dia jadi maf'ul bihi. Baik, latihan 4. Tentukan maf'ul bihi pada kalimat-kalimat berikut. Nomor 1, ats-tsa'labu akala battatan. Ats-tsa'labu, musang, akala telah makan, battatan, bebek. Mana maf'ul bihi-nya? Ya, maf'ul bihi-nya battatan. Nah, di situ untuk battatan dia tidak ada al-nya. Tapi boleh nggak kita tambahkan al? Boleh. Ats-tsa'labu akala al-battata. Ya, jadi maf'ul bihi itu bisa ada al-nya, ya berarti dia ma'rifah. Bisa tidak ada al-nya, dia nakirah. Ya, dan maknanya seperti yang dahulu kita pelajari di pembahasan tentang ma'rifah dan nakirah. Kalau saya mengatakan ats-tsa'labu akala battatan, ya kepada seseorang, musang itu makan bebek.
ya maka orang itu nggak tahu bebek yang mana yang dimakan oleh musang. Yang penting ya ada musang makan bebek. Tapi kalau saya mengatakan as-sa'labu akala al-battata, ya maka yang saya ajak bicara tahu bebek mana yang dimakan oleh musang. Ya jadi ma'rifah. Ya jadi untuk maf'ul bihi bisa ada, alnya bisa tidak, tergantung kebutuhan. Baik, nomor 2, al-fallahu syaribal ma'ah. Al-fallahu, petani laki-laki, syariba telah minum, al-ma'a, air. Mana maf'ul binya? Al-ma'ah, ya air. Kemudian nomor 3, at-talibu labisa ats-tsaubah. At-talibu, murid laki-laki, labisa telah memakai, ats-tsauba pakaian. Mana maf'ul binya? Ats-tsaubah. Ya karena dia mansub, ya dinasab. Kemudian nomor 4, al-mudarrisatu qara'at al-Qur'anah. Al-mudarrisatu guru perempuan, qara'at telah membaca, al-Qur'ana al-Qur'an. Mana maf'ul binya? Al-Qur'anah. Ya, dinasab di fathah, al-Qur'anah. Kemudian nomor 5, at-tiflu sami'a al-qissata. At-tiflu anak kecil, sami'a telah mendengar, al-qissata kisah. Mana maf'ul binya? Al-qissata. Kemudian nomor 6, at-tabibu fataha baban. At-tabibu dokter laki-laki, fataha telah membuka, baban pintu. Mana maf'ul binya? Baban, ya pintu. Kemudian nomor 7, at-tilmidatu hafizat haditsan. At-tilmidatu murid perempuan, hafizat telah hafal, haditsan hadis. Mana maf'ul binya? Haditsan. Kemudian nomor 8, ar-rajulu raqibal hisanah. Ar-rajulu laki-laki, raqiba telah mengendarai, al-hisanah kuda. Mana maf'ul binya? Al-hisanah. Kemudian nomor 9, al-muwadzafu akhadha al-qalama. Al-muwadzafu pegawai laki-laki, akhadha telah mengambil, al-qalama pena. Mana maf'ul binya? Al-qalama. Kemudian nomor 10, al-ummu tabakhat as-samaka. Al-ummu ibu, tabakhat telah memasak, as-samaka ikan. Mana maf'ul binya? As-samaka. Ya jadi untuk maf'ul bihi dia nasab, ya di fathah. Karena secara kedudukan di dalam kalimat dia bukan unsur penyusun utama dalam jumlah fi'liyah. Bisa ada, bisa tidak. Ada kalau fi'ilnya muta'addi, ya fi'il yang membutuhkan objek. Tidak ada kalau fi'ilnya fi'il lazim, ya fi'il yang tidak membutuhkan objek. Nah, cuman ya yang perlu kita ketahui, jadi struktur dalam jumlah fi'liyah tidak selalu fa'il atau subjeknya itu di depan. Ya, bisa saja maf'ul binya yang di depan, fa'ilnya yang di belakang. Nah, bagaimana kita menentukan mana fa'il dan mana maf'ul bihi, mana subjek dan mana objek? Ya, subjek itu penyusun utama, maka dia marfu' di dhamma, penting, harus ada. Ya, kalau maf'ul bihi objek itu bukan penyusun utama, ya tidak penting. Ya, maka dia nasab di fathah. Ya, jadi kalau saya mengatakan begini. Daraba Zaidun Amran. Daraba telah memukul, Zaidun Zaid, Amran Amr. Mana fa'ilnya? Zaidun. Mana maf'ul binya? Amran. Kalau saya mengatakan daraba Amran Zaidun. Daraba memukul, Amran Amr, Zaidun Zaid. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tetap Zaid. Ya, karena Zaidun ya dia marfu, dia di dhammah. Adapun Amran dia nasab, dia di fathah. Mau ditaruh di belakang, daraba Zaidun Amran, atau ditaruh di depan, daraba Amran Zaidun, tetap Zaidun jadi fa'ilnya, ya Amran jadi maf'ul binya.
Ya, terlihat dari harokatnya. Ya, terlihat dari harokatnya. Nah, di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin." Dan ingatlah ketika menguji Ibrahim, rabbuhu, Rabbnya. Nah, mana fa'ilnya? Ibrahim atau Rabbnya? Ya, yang jadi fa'il adalah Rabbnya. Ibrahim jadi maf'ul bihi. Dari mana kita tahu? Ya, wa idzibtala Ibrahima. Nah, dia dinasab. Rabbuhu, Rabbnya. Rabbu, ya dia di dhammah, di rafa. Ya, kecuali kalau bacanya wa idzibtala Ibrahimu rabbahu, dan itu tidak boleh. Ya, masa Nabi Ibrahim menguji Allah? Yang ada Allah menguji Nabi Ibrahim. Jadi maf'ul bihi dan fa'il itu bisa dibolak-balik, tapi tetap ketahuan. Ya, karena fa'il itu marfu', maf'ul bihi itu mansub. Nah, cuman nanti ada isim yang tidak kelihatan harokatnya. Ya, contohnya Doroba Zaidun Musa. Doroba telah memukul Zaidun Zaid, Musa Musa. Nah, Musa tidak kelihatan harokatnya. Nah, pertanyaannya, yang mukul siapa, yang dipukul siapa? Ya, tetap yang mukul Zaidun. Kok tahu? Karena harokatnya marfu. Doroba Zaidun Musa. Walaupun kita balik, Doroba Musa Zaidun, tetap yang mukul adalah Zaidun. Musa yang dipukul. Kecuali begini, Doroba Musa Zaidan. Nah, Zaidan di situ mansub. Nah, berarti otomatis Musa yang marfu. Berarti Musa jadi fa'il. Ya, jadi Doroba Musa Zaidan. Musa jadi fa'ilnya, Zaid jadi maf'ul binya. Walaupun kita balik, Doroba Zaidan Musa. Ya, karena Zaidan itu mansub, berarti Zaid jadi maf'ul bihi, Musanya jadi fa'il. Nah, cuma nanti kalau kedua-duanya tidak ketahui harokatnya, ya tidak bisa diketahui harokatnya, maka yang pertama menjadi fa'il, yang kedua jadi maf'ul bihi. Contohnya apa? Doroba Musa Isa. Doroba telah memukul Musa, Isa. Nah, yang mukul siapa? Nah, sama-sama tidak diketahui harokatnya. Ya, karena belakangnya alif. Ya, maka yang di awal dia jadi fa'il, kemudian maf'ul bi baru datang setelahnya. Nah, itu kalau sama-sama tidak diketahui harokatnya. Tapi kalau salah satunya masih diketahui, lihat satunya itu marfu atau mansub. Kalau marfu dia fa'il, kalau mansub dia maf'ul bihi. Nah, ini pentingnya harokat. Jadi salah mengharokati itu bisa fatal. Ya, contoh yang lain. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Bacanya diwaqaf. Al-ulama'u atau al-ulama'a. Sesungguhnya yakhsya, takut. Ya, sesungguhnya takut. Allah, kepada Allah. Nah, Allah berarti Allah jadi maf'ul bihi, min ibadihi, dari para hambanya, al-ulama'u adalah para ulama. Ya, jadi para ulama jadi fa'il. Ya, makanya di rafa al-ulama'u. Maf'ul bihi-nya siapa? Allah. Ya, bayangkan kalau Allahnya di rafa, ulamanya di nasab. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'ah. Sesungguhnya Allah itu takut ya dari hambanya itu kepada para ulama. Nah, ini bisa kufur, mensifati Allah takut kepada hambanya. Enggak. Ya, jadi yang takut hambanya yaitu para ulama kepada siapa? Kepada Allah. Makanya bacanya innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Nah, ini pentingnya mengetahui dan memahami mana fa'il, mana maf'ul bihi. Baik, demikian barangkali yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.